Halo guys, welcome back to my channel Topita Bale. Bersama saya David. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mau membuka dan menonton channel ini. Semoga sehat selalu. Hari ini teman-teman kita mau ke kebun dengan agenda kita mau memanen jagung. Dan sekaligus berolahraga, kita bersepeda teman-teman karena jarak dari rumah ke kebun tidak jauh. Beginilah teman-teman kondisi di kampung. Pasti pagi hari itu kita disuguhkan dengan udara yang segar teman-teman. Karena masih banyak pepohonan dan kita bisa menikmati udara yang segar dan sejuk. Nah teman-teman, di sini kita melewati jalan tani. Jadi sekedar informasi, di setiap kampung itu atau di setiap desa pasti memiliki jalan tani untuk mempermudah para petani dalam mengangkut hasil panennya teman-teman. Saya sudah sampai di kebun teman-teman, dan kebun ini merupakan kebun dari adik mama saya. Suatu saat juga teman-teman saya bermimpi untuk bisa punya tanah sendiri dari hasil jerih payah saya. Biar kalau kita punya tanah sendiri, kita bebas untuk mengelolanya. Tidak ada orang juga yang memerintah kita. Karena di sini teman-teman saya masih nganggur, saya harus mengerjakan apa yang bisa saya kerjakan dulu. Dan akhirnya saya sadar teman-teman, kalau bertani itu pekerjaan yang menyenangkan. Ada satu kata yang sering orang sebut, petani itu orang merdeka. Dan itu betul teman-teman. Karena menjadi petani itu tidak ada orang yang memerintah kita. Kita memerintah diri sendiri. Sebelum kita memanen, karena kebetulan di sini ada ayam kampung, kita kasih makan dulu, guys. Ini sebenarnya sudah lambat karena sudah jam 7 baru kita datang di kebun. Biasalah anak muda, tidur lambat, bangun lambat pun. Jadi jumlah ayam di sini ya kurang lebih sekitar 30 ekor. Tapi yang kelihatan masih sedikit karena kalau sudah lewat jam makan, biasanya mereka sudah berpencar. Tapi enaknya teman-teman, kalau pelihara ayam kampung itu di kebun, kita bisa makan telurnya. Dan juga jarang kita ketemukan ayam yang sakit itu ketika di kebun. Entah kenapa, tapi berdasarkan pengalaman dan pengamatan, memang ayam di kebun itu jauh lebih sehat daripada yang kita pelihara di kampung. Oh iya teman-teman, karena kemarin sudah ada sebagian jagung yang mama saya panen, jadi kali ini kita mau buka dulu. Walaupun matahari tidak terlalu terang, tapi kita biarkan dulu terbuka supaya tidak lembab teman-teman. Takutnya nanti jagungnya bisa busuk. Rugi kan teman-teman, kita sudah tanam, sudah pupuk, sudah keluar uang. Kemudian pas panen, cuma gara-gara malas mau buka tutup terpal, jagungnya rusak. Oke, jadi ini teman-teman ada sudah lumayan juga ini. Dan sepertinya kondisi jagung yang cukup sehat menurut saya. Walaupun entah, saya tidak tahu grade-nya ini grade apa. Teman-teman yang sudah senior pasti bisa menilai sendiri. Nah, jadi kondisi cuaca hari ini teman-teman sedikit mendung. Jadi untuk mencegah saja jagungnya lembab, kita buka-buka teman-teman. Nanti kalau seandainya hujan atau gerimis, ya nanti kita bisa tutup kembali. Jadi namanya kita bertani, kita berhadapan langsung dengan iklim cuaca yang kita tidak bisa pastikan. Sekalipun sekarang sudah ada aplikasi, tapi itu tidak menjamin teman-teman. Ini yang sudah mama saya panen. Tadi hasilnya sudah saya jemur teman-teman. Dan di sini yang sebelah kiri ini yang baru 2 minggu teman-teman.
Jadi kami membagi dua biar mudah nanti untuk kita panen dan juga menghemat tenaga teman-teman, karena kalau sekaligus ini cukup luas. Jadi hari ini teman-teman saya masih memanen sendiri kira-kira sampai jam 10 jam 11, dan setelah itu mama saya setelah kerja baru kesini ke kebun. Jadi mama saya itu orang yang strong teman-teman. Entah kenapa ibu-ibu itu kayak punya kekuatan yang lebih overpower ya. Jadi teman-teman, kami di sini untuk mengurangi biaya pengeluaran, ya bisa dibilang seperti perusahaan mengurangi biaya produksi, asik. Jadi di sini kami pakai tenaga sendiri dari proses menanam, kemudian pemupukan sampai kepada proses panen. Nah, nanti kami butuh tenaga itu dan sewa alat itu ketika sudah mau proses penggilingan teman-teman. Jadi selama proses penanaman sampai pada proses panen itu kami tidak menggunakan tenaga orang lain. Jadi hanya kami keluarga, karena yang pertama hitung-hitungannya teman-teman, kalau kita menggunakan biaya sewa orang itu agak tipis keuntungan, karena kita tahu sendiri teman-teman, untuk harga jagung itu kalau di daerah kami di Morowali Utara kurang lebih itu 3.000 sampai 5.000 tergantung penadanya teman-teman. Jadi seperti itulah teman-teman. Jadi kalau kita mau hitung-hitung ya biaya produksi itu dengan hasilnya itu, kalau terlalu banyak kita gunakan orang ya tidak nutup teman-teman, bisa jadi hanya kembali modal. Jadi untuk menghemat itu ya seminimal mungkin biaya produksi itu kami press. Karena ya, tadi kita belum sarapan, ini sudah jam 10 teman-teman, kita mau sarapan dulu. Jadi tadi sempat saya bawa bekal, karena untuk sarapan saya belum bisa masak dulu. Nanti sebentar untuk makan siang dan sore baru kita masak-masak guys. Setelah kita makan teman-teman, ternyata banyak ayam yang muncul. Jadi sekalian kita kasih makan mereka. Mungkin mereka dengar ada suara aktivitas di pondok, makanya mereka muncul. Ini bisa dilihat teman-teman, jadi mulai dari yang jantan yang sudah besar sama kebanyakan sini masih peranggang. Dan kalau mau suka makan ayam kampung ya sisa ambil saja. Itulah kehidupan di kampung. Apalagi kalau kita punya hewan peliharaan teman-teman. Karena perut sudah kenyang, ayam sudah juga kenyang, jagung sudah dijemur, dan kita juga sudah panen jagung teman-teman sebagian. Dan sekarang waktunya kita nyantai, kita mau ngopi dulu. Ya beginilah kondisi dapur di kebun om dan tante saya ini teman-teman. Jadi lengkap peralatan. Oke, kita tunggu dulu airnya mendidih. Setelah mendidih baru kita buat kopinya teman-teman. Oke. Jadi karena kebetulan saya tidak merokok, makanya ya suka ngopi. Karena kalau duduk sambil ngopi itu teman-teman banyak inspirasi. Dan tiba-tiba teman-teman cuaca itu mendung dan mau hujan. Makanya saya di sini cepat-cepat kumpulkan memang jagungnya dan kena air hujan. Takutnya nanti kalau kena air hujan terus cuaca masih mendung, nanti banyak yang busuk dan bisa jadi banyak tunas di jagung, dan itu pasti jagungnya sudah rusak teman-teman. Beginilah teman-teman resiko menjadi petani. Kita tidak bisa betul-betul menebak cuaca. Kadang panas, tiba-tiba mendung, tiba-tiba hujan, tiba-tiba cuaca terang kembali. Jadi
Jadi petani kita harus tetap waspada terus teman-teman, apalagi kalau saat musim untuk mengeringkan, saat menjemur ya, kita harus selalu standby. Dan ini teman-teman hasil yang saya panen tadi lumayan. Jadi sekitar tadi ada 2 lori teman-teman. Oke teman-teman, mumpung hujan belum turun, kita panen lagi. Kita maksimalkan saja seberapa yang kita bisa, karena kita juga mau cepat-cepat untuk panennya selesai. Karena usia jagungnya ini teman-teman, takutnya nanti sudah lewat. Kita istirahat dulu teman-teman, minum air, karena sudah lumayan juga lagi yang kita panen. Dan lagi-lagi teman-teman, cuaca ini seperti ngeprank kita. Jadi sudah kembali terang. Tadi saya sudah tutup jagung karena saya pikir mau hujan. Ya, dan ternyata terang kembali. Jadi teman-teman, karena saya tidak video, sebenarnya kalau dihitung-hitung tadi mungkin sudah ada 3 kali teman-teman saya buka tutup ini jagung. Ya beginilah cuaca, tidak menentu, apalagi di bulan-bulan tertentu teman-teman. Karena di sini teman-teman saya lapar ulang, ini siang-siang. Jadi saya mau ngedui. Nah, jadi kalau ngedui ini orang kenalnya kapurung atau papeda. Karena kebetulan juga tadi ada daging haram saya bawa teman-teman yang di kuah, jadi karena sudah kebiasaan juga kalau ada makanan atau sayur yang bakua-kua istilahnya begitu, jadi harus ngedui. Oke guys, airnya sudah mendidih, jadi ini sekaligus untuk tutorial teman-teman yang mau suka tahu untuk siram sagu biar bisa buat kapurung atau papeda atau dui. Jadi sini teman-teman, sebelum kita siram sagunya itu, terlebih dulu sagunya kita saring dan juga kita endapkan dulu. Nah, nanti airnya itu bisa teman-teman buang sedikit. Nah, setelah itu teman-teman, kita aduk-aduk dan kita biarkan sagunya itu untuk tercampur rata dengan air. Dan teman-teman bisa pakai filling, karena kalau terlalu banyak airnya nanti sagunya itu jadinya itu terlalu lembek. Jadi teman-teman, kekentalan dari sagunya itu juga harus dijaga. Nah, kemudian kita siram dengan air perlahan-lahan sambil diaduk-aduk biar semua sagunya bisa masak teman-teman. Nah, di sini sudah bisa terlihat nanti kalau sagunya sudah mulai mengeras teman-teman. Jadi kita sudah bisa rasa ya. Kalau sudah bisa dilihat semua masak, sisa kita aduk-aduk. Nah, beginilah teman-teman penampakannya. Jadi dari warna sagu itu kita bisa kenali, ini sagunya sagu kering yang sudah dijemur. Jadi kalau sagunya itu masih basah, itu pasti warnanya itu putih teman-teman. Oke, mari kita menikmati ngedui kita hari ini di kebun. Dan akhirnya teman-teman, setelah kita makan, hujan. Syukur tadi sudah sempat saya tutup lagi jagungnya. Dan ini tadi jagung yang setelah saya panen tadi teman-teman, masih bisa saya selamatkan sebelum dia kena air hujan. Lihat teman-teman, mungkin sudah 5 kali saya buka tutup ini. Tapi ya seperti itulah, disyukuri. Kalau terang kita syukuri, dan kalau hujan juga kita syukuri teman-teman. Ini kembali lagi teman-teman, terang lagi. Jadi ya begitu, dihitung-hitung mungkin 5-6 kali ada teman-teman saya buka tutup ini jagung ini. Jadi kita dikerjain betul hari ini. Oke, sebelum kita pulang teman-teman, kita kasih makan ayam lagi. Dan sampai berjumpa lagi teman-teman di konten-konten selanjutnya. Semoga suatu saat juga mimpi saya punya tanah sendiri bisa terwujud dan punya kebun sendiri. Oke, terima kasih. Sekian untuk konten kali ini. Semoga teman-teman yang terus menonton dan mengikuti channel ini bisa
mendapatkan sesuatu, entah apa itu. Oke teman-teman, sampai kita berjumpa lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman channel Topita Bali. Terima kasih.